Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kampus kita tercinta. Iya, yang sudah mewadahi Artika sampai saat ini pun mewadahi Artika. Seorang mahasiswa jika tidak mempunyai rasa ambisi, maka itu suatu bencana dalam dirinya. Jadi kalian kalau misalnya kalian dikatain, "Ih, ambis banget sih, ambis." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Faisal Fikri Dan saya Grace Bergiani. Di sini kita akan berbincang-bincang santai bersama mahasiswi inspiratif UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Langsung saja kita sambut, ini dia ada Artika Sari. Selamat siang Artika. Selamat siang juga. Nah, gimana kabarnya Artika? Alhamdulillah baik. Gimana kalau kabarnya Kakak? Kita baik ya, rada Alhamdulillah stres dikit baik. tapi lumayan. Nah, akhir-akhir masuk semester akhir. Magang kita, udah semester akhir, jadi udah mulai sibuk-sibuk mencari perusahaan. Betul sekali. yang mau gitu. Tapi alhamdulillah kita diterima di Humas tercinta kita. Betul Wow, sekali, Humas Grace. UI gak Iya, sih? di kantor pusat. Iya. Dari Artika sendiri itu baru semester berapa kira-kira? Oke, saat ini sih Artika tahun kedua, semester 3. Baru semester 3 Iya, di program studi komunikasi penyiaran Islam. Oh, Program kita studi. sama dong. Iya, Kita oh dari iya. KPI. Iya. Kalau nanti kamu mau nanya-nanya, bisa lah ke kita. Boleh. Iya. Apalagi tentang misalnya editor, ke Kak Faisal, atau nggak tentang public speaking, kayaknya Artika ini udah jago ya Udah public jago speaking banget ya. Kak Grace Wah, tapi tentunya. Artika perlu belajar juga dong di kakak. Aduh, jadi senior nih, Bos. Aduh, senior banget gak tuh? Nah Artika, kira-kira boleh jelasin perjalanan pendidikan Artika sampai saat ini? Oke, perjalanan pendidikan Artika sih cukup rumit gitu ya. Rumit ya. Iya, kenapa demikian? Karena teman-teman Artika tuh biasanya backgroundnya dari MA, dari pondok pesantren modern, apalagi dari Gontor itu. Aduh. Ada juga yang dari Iya. Gontor tentunya Kak Grace. Terkadang tuh kayak terpressure sendiri, karena Artika sendiri itu dari SMA negeri. Dari negeri ya, jadi Iya. rada melenceng dikit tapi nyambung lah, bisa disambung-sambungin. Iya, karena kan komunikasi. Iya, Udah, disambung-sambungin. dijahit aja nggak sih? Benar. Nah, karena itu tetapi atas kemauan Artika dan juga atas orang tua juga sampai pada akhirnya Artika memilih UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan komunikasi penyiaran Ya, kita Islam. sama. Ya, kita sama. Jadi emang kedatangan Artika ini mengharumkan nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini nih. Iya. Lalu kayak gimana kalau kakak sendiri? Alhamdulillah Kalau- kita juga baik tentunya. Kalau aku sih emang dulu ya, kita mah dulu pas tahun 2021 kan pas lagi Covid. Iya. Nah, kebetulan juga aku tertarik nih sama salah satu antara komunikasi atau enggak pariwisata, tapi kayaknya lebih ke komunikasi sih kalau aku ya. Lebih santai gak sih kalau komunikasi itu? Jadi apa aja masuk nih, mau Iya. reporter hayu, abis itu podcast juga hayu, Iya. MC juga hayu ya. Iya, apalagi kan bisa dibilang kayak mengandalkan suara aja Nah, gitu. benar. Dan kita punya mulut gitu, dianugerasi oleh Allah gitu. Kayak udah komunikasi aja gitu enggak sih? Benar. Nah, Artika kan ini udah lagi sibuk nih. Kesibukannya apa sih? Kesibukan Artika sih sebenarnya sok sibuk aja. So sibuk Sibuk aja. Tapi Iya, so sibuknya itu berprestasi gitu Kak Ya, Grace. kok bisa sih? Kalau kita memang beneran so sibuk ya, Sibuk. emang gak ada apa-apanya. Kesibukan Artika tuh bukan hanya sebagai mahasiswa, Iya. tentunya belajar ya. Nomor satu tuh pokoknya udah belajar deh gitu Tapi mahasiswa. stres kayaknya nih, belajar Aduh. terus nih. Apalagi polisi tulis jurnal aja di dosen. Gak apa-apa deh ya. Nah, selain itu juga Artika lagi penelitian bersama dosen, kolaborasi penelitian, terus juga aktif organisasi, lomba-lomba dan proyek-proyek lainnya mau Artika kerjakan gitu sih paling. Memaksimalkan sebagai seorang mahasiswa. Kan sayang Maksimal. banget gak sih kalau nggak dimaksimalin. Sedangkan kita udah punya privilege. Nah, tadi kan Itu udah privilege dalam ya. Aduh. Jangan ini ya teman-teman ya, jangan tersenggol, tersentuh. Artika, berbicara tentang organisasi, kira-kira Artika ikut apa aja nih di Iya. organisasi khususnya di Oke. internal UIN SMH Banten? Nah, kalau di internalnya Artika itu ikut UKM Prima atau Pusat Riset Mahasiswa. UKM Prima. Itu Itu ngapain sih? Iya, itu UKM yang menjurus kepada kepenelitian, Iya. kepenulisan,
dan mungkin lebih ke publish sih, kayak publish jurnal, publish artikel, esai, lomba-lomba. Nah pokoknya kalau kalian bidang itu udah lah ikut Prima, soalnya ini sangat menguntungkan sekali, skill kalian tuh bakal didalami gitu. Terus juga Artika ikut IMIKI, Ikatan Mahasiswa Komunikasi. IMIKI. Iya. Aku juga salah satu IMIKI. Iya. Satu organisasi tentunya kayak. Nah sedangkan kalau di luar kampus Artika bergerak juga di bidang lingkungan, yaitu Trans Ranger, Green Generation, terus juga ada Forum Genre Kota Serang, dan juga Popelingasi, dan Jetigen. Jetigen banget ya banget. Kak. Iya. Ya Allah, kamu kok bisa sih, strategi apa sih kalau dalam memanage waktu, terus dalam rahasianya tuh? Ya terlebih kan Oke. Artika apa ya, aktif di luar dan di dalam gitu. Akademik dan non akademik tuh dua-duanya aktif gitu. Itu Apa gimana sih cara rahasianya? membagi Nah waktu? kalau untuk manajemen waktu, Eh. kata orang-orang di seluruh dunia sih ya, ini juga ada di buku Atomic Habit. Atomic Habit. Automat. Auto. Oh, Iya. iya. Tahu kan? Tahu. Oh, tahu. Aku yang nggak Bukunya tahu. warna putih kan? Gak apa-apa, kita masih belajar. Apa tuh katanya? Nah, jadi tapi di bukunya kan kalau misalnya kebanyakan orang katanya skala prioritas. Nah, tapi menurut Artika skala prioritas saja nggak cukup. Iya. Nah, skala prioritas itu yang paling rendah. Keduanya itu ada list, di list kegiatan-kegiatannya. Nah, baru tuh yang ketiga itu time blocking. Jadi setelah kita tahu prioritas kita list apa saja yang akan kita kerjakan. Nah, kita harus bagi-bagi waktu. Pagi itu dijalankan untuk apa, siang dijalankan untuk apa, sore apa, malam apa, dan kita harus tahu ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut gitu, kita tuh mengerjakannya butuh berapa waktu sih. Misal kayak belajar kita butuh 2 jam, kita misal belajar bahasa baru kita butuh 1 jam gitu. Nah kita tuh harus tahu, itu namanya time blocking gitu sih, agar hidupnya lebih tertata kali ya. Tertata nih. Berarti sampai hari ini juga itu udah ada jadwalnya ya Artika ya? Udah ada Lo jadwalnya hari Kak ini mau Grace. ngelakuin apa Kamu aja? ada jadwal pribadi kayak gitu juga? Ada. Aku emang harus belajar nih kayaknya. Nah, nih aku pribadi nih Kak, aku pribadi. Ya, Kak Grace, Emang kenapa? sebenarnya tuh kayak kalau masalah males tuh kayak nomor 1. Kalau misalnya di scan ini nih seluruh tubuh kayaknya ada kanker males gitu. Amit-amit tapi ya. Oke, Nah itu gimana sih nih? Pasti teman-teman juga penasaran sih untuk Artika. Apalagi kamu tuh lagi sibuk-sibuknya belajar, lagi sibuk-sibuknya berorganisasi. Itu tuh cara mengatasi rasa malas. Oke, baiklah. Benar-benar Nah, untuk mengatasi rasa malas sendiri sebenarnya Artika juga mengalaminya. Bahkan setiap orang di seluruh dunia miliarder triliunan itu. Berarti bukan aku sendiri ya? Enggak. Jadi masih aman Kak Grace tentu ya? Kita nggak sendirian males gitu. Cuman Kanker tuh kayak udah ada gitu. Sudah kayak bang bayi. Iya. Malas langsung gitu. Nah, itu cara mengatasinya itu dengan tahu tujuan kita. Tujuan. Karena Tar dulu. Tujuan aku apa ya? harus Apa, Kak lihat Grace? dulu. Introspeksi diri. Coba 1, 2, 3, 4, 5. abis ini ke kantin. Ya, tujuan ya. Iya. Punya tujuan. Harus punya tujuan. Karena ketika kita punya tujuan tuh kita tuh akan munculnya sebuah motivasi dan ambisi. Misalnya gitu ya, tujuannya itu menjadi seorang dosen di luar negeri gitu. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Misalnya kayak belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris kan ini membutuhkan waktu belajar yang tentunya kanker males tuh akan ada nih, menempel nih gitu. Apa nih vocab? Apa nih verb 1, verb 2? Iya. Sedangkan kalau kita udah punya tujuan, wah, kita punya tujuan nih, mau jadi Tujuan. dosen di luar negeri nih. Kalau dosen di Indonesia kan takutnya udah merasa bosan gitu, Iya, pengen udah banyak explore ya. gitu ya. Nah, karena kita punya tujuan, akhirnya itu mendatangkan suatu motivasi gitu, atau suatu Kemauan gitu. dorongan gitu. Dorongan. Iya, dorongan yang kuat, sehingga rasa malas itu pun oke, nggak apa-apa rasa malas ini ada, tetapi kita harus punya tujuan. Jadi udah lakuin aja dulu. Didorong ya. Iya, didorong. Bisa. Iya. Pertamanya harus dipaksakan dulu mungkin ya Artika. Iya. Maksa harus. Ayo dong, dipaksa. Gitu. Harus benar-benar didorong. Iya. Gitu. Bisa. Oke. Tujuan, motivasi terus. Ayo. Mungkin ambisi kali ya. Ambisi. Mungkin salah Ambisi dalam hal apa tuh? dalam pembelajaran dan dalam mencapai tujuan itu sendiri, atau cita-cita atau Tujuan. meraih mimpi gitu. Kenapa? Karena salah satu petinggi dari Pondok Pesantren Gontor pernah berkata seperti ini, bahwa
seorang mahasiswa jika tidak mempunyai rasa ambisi, maka itu suatu bencana dalam dirinya. Iya, bencana gitu. Karena kita tuh harus punya ambisi. Ambisi itu suatu modal untuk kita hidup sebagai seorang mahasiswa gitu. Nanti kalau misalnya kalian nggak punya ambisi, mungkin kan misal kupu-kupu yang dimaksudkan kayak bener-bener pulang pergi banget nih, nanti CV-nya bener-bener kosong. Sedangkan kayak rekrutmen yang ada di Indonesia tuh menjejir banget gak sih, kayak tinggi badan, paras ini. Ini ya pakai kriteria. Iya. Kayak kamu harus cantik, panjang, putih, itu bihun. Itu bihun. Tinggi Kak Grace, tinggi. Oh, iya. Iya. Itu bihun ya, bukan manusia. Iya, kayak gitu. Jadi kita emang harus unggul ya. Ambis tuh teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya kalian dikatain, "Ih, ambis banget sih, ambis." Ya gak apa-apa dong, gak apa-apa. Itu Iya. jadiin kebanggaan tersendiri Kak Grace tentunya. Nanti kalau misalnya nggak ambis, takutnya menyesal di hari kemudian. Gak apa-apa lah kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Nah, Artika, prestasi apa aja nih yang Artika raih selama ini? Kalau boleh tahu. Spill dong, Spill. dikit-dikit. Jadi flexing dikit nggak masalah Boleh ya. banget karena Kak emang Grace. ini Untuk channel, menginspirasi. Iya. Ini episode khusus untuk Mungkin lebih Artika. ke branding kali ya. Branding, ya. Artika sebenarnya prestasi Artika itu di bidang public speaking, komunikasi, sama di bidang kepenulisan. Nah, yang baru-baru ini Artika dapatkan itu Artika dapat juara 1 lomba monolog tingkat internasional Tingkat di University internasional. Teknologi Mara Malaysia. Internasional. Internasional Kak Grace. Alhamdulillah. Kamu apa, Faisal? Aduh, Kak Faisal juga banyak kali. Aduh, jangan spill. Faisal banyak. Aku apa ya? Aku nggak tahu. Terus apa lagi tuh? Nah, setelah itu Atika juga baru mendapatkan bronze medal sama best poster di Iya. National Essay Competition. National apa? National Essay Competition. Susah ya, National Asian Tadi Competition. apa? Competition. Competition. Ya mulut ya, competition gitu. Iya, maklum. Itu kegiatannya di mana tuh Itu lombanya? di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Jogja. Ya, itu bareng mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Itu keren banget sih untuk menjalin relasi. Terus juga kemarinnya juara 3 lomba dakwah di Universitas Falatehan, dan itu termasuk dalam juara beruntung. Kenapa beruntung? Kenapa? Iya, karena Artika tuh mempersiapkan lomba tersebut kurang dari 24 jam. Kok bisa? Tadi dulu. Pasti ada rahasianya dong. Nah, iya, boleh dong spill dikit. Nah, rahasianya itu kita tuh harus tahu terlebih dahulu apa yang mau kita ucapkan, dan teks itu tuh harus dibuat oleh kita sendiri. Karena ketika kita tahu apa yang mau kita ucapkan dan kita udah tahu poin-poinnya, ketika kita mempresentasikan atau menampilkannya itu kita udah siap gitu, kita udah menguasainya, maka segala grogi atau lain-lainnya tuh ya itu terhalangkan karena kita udah tahu kita tuh mau berbicara tentang apa. Walaupun kayak gitu. singkat tapi maksimal ya. Iya, maksimal gitu. Jadi intinya harus nguasain materi dulu Kak Grace. Materi. Iya. Oke. Iya. Aku belajar banyak nih. Sangat. Kak Faisal sama Artika, walaupun dia masih muda ya kan, kita Semester yang 3 loh. Iya, kita yang emang seniornya tapi ngerasa bener-bener dimotivasi Sangat oleh dimotivasi Artika. Kak Grace. Nah, Iya. pasti nih ada tantangan yang dihadapi seperti di belakang-belakang kalian apa ya? Di belakang-belakang ya Di mungkin ya. di belakang-belakang layar. Tangan atau masalah kan. Ya, Tantangannya mungkin- itu apa aja sih? Betul sekali Kak. Kelihatannya tuh Artika mulus-mulus aja, tapi mungkin Dibalik sebenarnya itu. enggak gitu ya Kak Grace ya. Iya, Artika juga banyak kok, banyak mendapatkan kegagalan. Dan Cara kegagalan itu mengatasi normal. rintangan-rintangan itu tuh. Nah, rintangan tersebut itu Artika perlu disclaimer terlebih dahulu. Iya. Tantangan tersebut bukan hanya ada di diri kita, Iya. tetapi juga yang orang lain. Nah, diri kitanya tuh ya kayak misalnya malas, kayak misalnya susah bangun pagi gitu. Aduh, itu tuh Bukan tantangan. kamu sendiri, tenang saja, ada aku. Aduh. Soalnya kita semua di sini di studio ya. Oh iya, Ta. Kamu bisa juga. Kayak iya ada astaga. Kayaknya. Kayaknya mungkin menjerumus sebagai 100% iya. 99% Kak Grace. Oh, 99%. Satunya Iya. 1% Iya. iya. Nah, di situ tuh Artika cara mengatasinya adalah dengan Artika tuh harus tahu terlebih dahulu gitu apa yang akan Artika lakukan. Artika tuh hari ini apa sih yang akan Artika lakukan, dan Artika tuh harus percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri itu modal awal kita untuk kita bisa hidup. Percaya diri. Percaya Gimana sih diri. cara ingin percaya diri? Karena kita tuh makhluk sosial. Iya. Ya, misalnya gitu ketika kita tampil kita tuh harus tegak. tegak. Kita Coba contohin. tegak Kak Iya. Faisal. Tegak. Tegak. Oke, tegak. Terus setelah itu apa lagi? Tegak, terus
muka itu jangan ke bawah tapi agak ke atas tapi jangan terlalu ke Dagunya atas. ya. Iya, jangan terlihat angkuh tapi Iya, kayak jangan begini. Iya, Kalau jangan begini pegel. Iya. Kita langsung praktek ini Kak Grace. Iya. Iya. langsung. Terus juga mungkin napasnya tuh diatur. Napasnya diatur. Gitu. Pelan-pelan. Sampai kapan ini tahannya? cukup. Oh, udah cukup Iya. Kak Faisal, cukup. Nah, itu kali ya mungkin Itu, untuk untuk mengatasi segala kepedean iya, ya, percaya diri. Ya, agar pede. Kalau misalnya kita lagi terpressure, mungkin ketika kita lagi down gitu. Nah, selanjutnya itu mungkin lebih ke kita tuh harus tahu value di dalam diri kita tuh apa. Value. Nah, Iya. cara biar tahu tuh gimana, Kartika? Nah, cara agar taunya tuh kita tuh mungkin dengan journaling salah satunya. Nah, dengan kita journaling tuh kita tuh bisa tahu, oh hari ini nih aku melaksanain ini. Nah, ketika nanti kita baca-baca lagi, oh ternyata aku tuh tertarik loh dalam bidang melukis. Oh ternyata aku tuh tertarik loh dalam bidang ngegambar. Aku tuh ternyata punya value atau punya nilai loh dalam menggambar ini nih. Wah ternyata gambar ini bagus. Nah itu udah termasuk dalam nilai diri. Ada catatan-catatan ya. Ada catatan-catatan Berarti tersendiri. membuat to-do list gitu ya, Ya, Kartika? tuh tulis atau ceritakan aja di dalam Ceritakan ini, aja. tentang rencana-rencana kita atau tentang cerita-cerita kita hari ini. Biasanya kan malam. Kalau misalnya ya kita nggak punya teman sleep call gitu ya. Aduh. Berarti ada nggak? Ada ya. Tentunya ada. 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 Nggak ada. Ada. Ternyata ada. Aduh itu rahasia. Rahasia. Oke baiklah. Oh, jadi Berarti kayak bikin laporan harian Kak Grace. laporan kepada diri sendiri. Iya, tentunya. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan, Iya. apa yang kita bisa. Mungkin itu menjadi salah satu tujuan ya. Iya. Benar, Terus selain benar, itu benar. juga kayak afirmasi positif juga itu. Afirmasi. Gimana tuh afirmasi ke dalam diri sendiri? Ya, Iya. apalagi tuh afirmasi positif. Dengan pertama kita harus menatap cermin. Oh, cermin. Iya. Kayak Coba. sekarang Coba. kita bayangin ada Iya, cermin di depan kita. Cermin. oke. Cermin, kita menatap diri kita, terus kita berkata bahwa kita itu adalah orang yang cantik. Kita Aku kalau cantik. ya maaf ya, kita Ah, cantik. aku agak shock tadi dikit. Kenapa kamu shock? Ada masalah apa? Nah, enggak ada. Oke. Oh, Oke, misalnya, aku cantik. ya, aku oke. cantik, gitu. Aku Aku berpendidikan. berpendidikan. Aku layak untuk dihargai. Iya. Ya. Mungkin seperti itu ya, afirmasi positif yang bisa kita lakukan. Pujian. Iya, untuk kita berikan kepada diri kita karena sudah bertahan sampai hari ini gitu. Aku sudah kuat ternyata pada hari ini. Iya. Jadi Sudah bukan sangat pujian, kuat bukan untuk tentunya. orang lain ya, tapi terhadap diri Diri sendiri dulu Kak Iya. Grace. Sehingga ketika orang lain mau nyenggol kita Nyenggol, atau betul. mau ngerendahin kita atau mau menghina kita tuh orang lain tuh tidak semena-mena. Kayak enggak, aku enggak. Iya, aku enggak loh. Kalian tuh sembarangan deh gitu. Salah deh kamu, salah. Iya. Udah lah, langsung aja ngomong kayak gitu gitu. Karena emang kita tuh selayak itu. Kita tuh Iya. manusia. Kalian juga makan nasi, aku juga makan nasi Iya. gitu. Kadang sama bakwan sedikit. Iya, iya. Ya, mungkin. Nasi sama bakwan ya. Iya, sama saus ya. Oh. Sambal jangan lupa. Suka pedes kamu? Alhamdulillah. Sama, berarti kita nanti bisa mukbang kayak Iya. gini. Sami yang suka nggak? Suka banget sih. Ya. Oke, malah bahas kuliner ini jadinya. Gak apa-apa kan kita butuh ini, pelengkap. Iya, pelengkap. Bukan hanya nasi. Tapi juga sambal, samyang. Dan Iya. bakwan. Iya, itu kunci Nah, bakwan. Artika, kita balik lagi tadi ke prestasi. Kira-kira itu yang paling besar Artika raih itu apa menurut Artika sendiri? Itu yang pernah Artika raih itu kalau dalam non pendidikan atau non akademik itu ya juara satu lomba monolog tingkat internasional. Kalau di tingkat internasionalnya ya, kalau sebenarnya di tingkat internasional, nasional, provinsi, daerah, regional, Artika udah pernah ya. Udah Wah. semua. Udah semua, kecamatan, kota itu Kampung, udah kampung. semua. Kampung pernah lomba kerupuk ya. Iya, ya serius. Artika tuh kalau 17 Artika paling suka sekalian namanya lomba balap karung. Lagi kan dengan badan Artika yang langsing kayak gini, Iya. Artika tuh bisa Gesit ya ya. gesit gitu. Jadi kalau misalnya emang Artika nih misalnya udah punya CV ini kayaknya cantik sekali nih. Bakal Sampai lomba balap karung juga dimasukin Kak Grace. lomba ini semua dari kategori semua sudah. Mau apa lagi udah dicobain sama Artika. Iya, karena explore diri tuh ketika kita masih muda tuh seru banget. Nyobain gak sih? Iya, nyobain tuh seru banget. Dicocol-cocol dikit, Iya. cobain. Ketagihan Iya. terus. Kalau kata anak zaman Gen Z sih ya, katanya sih muda berkelana, tua bercerita gitu. Jadi Agar kalau- kita tuh nanti bisa diceritain. Ya, jadi nanti anak cucu kita juga apa ya bangga gitu Iya. katanya. Tentunya, Aduh, tentunya. mama Udah kayak pernah? gini loh. Udah pernah? Iya. Udah pernah gitu. Tinggal kayak gitu doang ya. Iya, ih, ternyata emang bener ya. Emang kalau masih muda tuh emang harus dicobain kalau misalnya kalian Mau Iya. gagal, mau berhasil tuh Iya, harus harus dicobain. cobain ya berarti. kalau misalnya kalian suka menggambar, suka suka
edit editing, video edit kayak video. gitu-gitu. Dicobain aja di CapCut atau di Iya, mana-mana. pakai Jedak-jeduk dulu ya. ya. Siapa tahu dari situ kan belajar teknik-teknik dasar. Iya, tuh. benar sekali. Dicobain semua ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya kalian punya. Kayaknya aku bisa nyanyi deh. Cobain aja, nggak apa-apa. Iya. Dan mungkin Artika juga mungkin awalnya dari nyoba dulu Kak Grace mungkin. Iya, nyoba-nyoba dulu. Nyoba-nyoba ketagihan ya. Tagihan sampai gitu. berprestasi sampai tingkat nasional Kak Grace. Semuanya Tingkat udah internasional. dicobain. Iya. Internasional Kak Karena Grace. emang seseru itu tau, senagih itu tau. Kayak benefitnya tuh banyak banget. Kayak misalnya dapat duit, apalagi kayak sekarang Artika yang living independent kayak gini, Artika butuh kan ya namanya duit untuk bertahan hidup. Juga Artika ya bisa melengkapi sertifikat kertas-kertas yang lucu gitu. kertas-kertas Artika, lucu ya? ya. Artika sebenarnya kertas-kertas lucu. Kertas-kertas lucu Ya, itu kertas-kertas baru gemas, itu kata-kata ya. baru loh, kertas-kertas Ya, lucu ya. Dan- Sertifikat itu tuh. Iya. Ya, dan selain berprestasi itu Artika ternyata mandiri ternyata Kak Grace. Sangat mandiri. Iya, aku udah living independent sendiri. Masya Allah. Kamu bisa nggak? Kayak Akan saya Artika. coba setelah ini. Setelah ini. Nah, pasti kan ada pesan nih yang kamu kan sudah berada di titik ini, prestasi-prestasinya sudah pernah dicobain semua dari tingkatan nasional sampai juga internasional. Ucapan terima kasih Iya. ya. Ada nggak sih pesan untuk Para mahasiswa iya, para UIN mahasiswa. SMH Banten Oke, baiklah. ataupun semua untuk seluruh mahasiswa dan ya, pemirsa generasi tentunya. Z kali ya yang kata generasi strawberry ini gitu. strawberry? Iya. Benar. Nah, pesan saya sebagai seorang mahasiswa adalah selayaknya kita sebagai manusia, kita tuh harus belajar. Mengapa? Karena kita sebagai manusia kita adalah pembelajar yang panjang. Tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas keadaan. Sebagaimana kita bisa belajar di suatu daerah, di suatu tempat, selayaknya kita harus belajar. Karena kita harusnya bisa mengambil pembelajaran yang berharga untuk kita ke depannya hingga akhir hayat. Gitu. Wah, sangat luar biasa Kak Aku Grace. speechless loh. Kita mungkin tepuk tangan dulu kali buat Artika. Oke. Dari berbagai macam prestasi sudah dicobain dan juga kesan-pesan untuk teman-teman kalian semua. Semoga kalian bisa termotivasi nih dengan adanya Artika di sini. Yes, tentunya Kak Grace. Dan dari banyaknya prestasi yang Artika raih nih, aku sendiri ya kayak penasaran apa sih impian dan cita-cita Artika gitu. Oke, Untuk baiklah. setelah ini apa kegiatan setelah kuliah lulus di sini ya. Universitas ini. Betul. Nah, Artika tuh bercita-cita atau impian Artika itu menjadi seorang profesor. Profesor Seorang Karena Amin. Artika tuh kayak seru banget gak sih kalau misalnya kita tuh dipanggil profesor. Ini di film Harry Potter gitu loh. Oh, jadi kayak Harry Potter nih jadinya nih. Lucu banget gitu panggilannya gitu. Ini lucu part 2 ya. Lucu part 2. Iya. Tadi kan pas lucu sekarang. Panggilan lucu, Panggilan sekarang lucu, panggilan ada lucu. aja ya. Iya, seru banget kan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, Artika tuh pengennya setelah lulus di universitas ini, Artika pengen S2 di luar negeri. Khususnya itu di China. Karena China. Karena China itu salah satu negara maju yang keren pokoknya teknologinya, Iya, iya. masyarakatnya, filosofinya apalagi. Dan juga kalau misalnya itu di Asia ya, kalau wilayah Asia. Nah, kalau misalnya wilayah Eropa atau wilayah Barat, Artika lebih ke Netherlands atau Finlandia sih paling. Finlandia. Gitu. Untuk Artika mungkin bisa menggali ilmu lebih lanjut sehingga Artika bisa mencapai cita-cita dan impian. Doain ya. Amin. Tentu banget, Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu dia mau mewujudkan Iya, mewujudkan perkataan itu. Amin ya. Semoga tercapai. amin. Nah, oke, Artika selanjutnya boleh dong kayak ucapin terima kasih kepada mungkin orang tua Artika atau teman-teman Artika yang udah nemenin Artika selama ini gitu. Oke, baiklah. Pertama-tama, Artika ingin mengucapkan terima kasih kepada diri Artika yang sudah bertahan sampai saat ini. Karena mana mungkin Artika mengakhiri di tengah jalan seperti ini ya. Terima kasih sekali atas segala rintangan masalah. Artika sudah bertahan. Yang kedua, tentu saja Artika ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua Artika, Abah Artika dan juga Mama Artika. Dan Artika ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah ada di sekeliling Artika, yang sudah membantu, sudah mendukung.
kayak teman kos, teman kuliah, teman organisasi, dan teman-teman event lainnya gitu. Dan mungkin kepada instansi Artika itu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kampus kita tercinta. Iya, yang sudah mewadahi Artika sampai saat ini pun mewadahi Artika untuk speak up, untuk berbicara. Terima kasih sekali gitu. Dan Artika juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lana Del Rey yang sudah menemani. Lana Del Rey siapa tuh? Itu musisi dari Amerika yang sudah menemani Artika atas lagu-lagunya gitu. Ya, mungkin itu aja podcast Sikap pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast Sikap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.